Kembali bersama kami, pemirsa, ibu muda dan bayinya korban gempa di NTT ditemukan meninggal dunia dalam keadaan berpelukan. Sambil menahan pilu, warga bahu-membahu mengevakuasi keduanya. Tuhan. Aduh, Mama, aduh. Kisah pilu dari Polres Nusa Tenggara Timur. Sabtu pagi, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 meluluhlantakkan NTT dalam sekejap. Hingga Sabtu malam, 47 warga dinyatakan meninggal dunia. Termasuk sepasang ibu dan bayinya di Kabupaten Manggarai. Keduanya ditemukan warga di bawah runtuhan rumah mereka dalam keadaan berpelukan. Sang ibu tampak terlentang tidak berdaya. Tubuhnya terhimpit tiang-tiang bangunan. Kepalanya tampak terkulai. Sementara tangannya masih memeluk erat sang bayi yang terbujur kaku di atas tubuhnya. Sambil menahan pilu, warga pun bahu-membahu mengevakuasi keduanya. Sabtu pagi jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, gempa tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Laut Flores, Nusa Tenggara Timur. Pusat gempa berada 30 km arah timur Laut Bay, Kabupaten Nagekeo. Seketika warga pun panik, berlarian menyelamatkan diri. Dalam hitungan detik, bangunan dan rumah warga rata dengan tanah. Hingga Sabtu malam, 47 warga dinyatakan meninggal dunia. 2.000 lebih warga menyelamatkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, doa terbaik untuk semua warga di NTT termasuk korban tadi ya, ibu dan anak. Semoga diberikan tempat yang paling baik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan pemirsa, ribuan warga mengungsi di Stadion Gelora Samador, Maumere pasca gempa mengguncang Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Pengungsi mengeluhkan kesulitan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, inilah gambaran dari 1.179 jiwa pemirsa dari 307 kakak mengungsi di Stadion Gelora Samador, Maumere. Mereka memilih mengungsi lantaran takut akan gempa susulan. Dan mereka dikabarkan ini kesulitan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dan kondisi ini menyulitkan para pengungsi, terutama anak-anak dan lansia yang bergantung pada fasilitas umum di posko untuk kebutuhan sanitasi sehari-hari. Dan tak hanya itu pemirsa, warga juga mengaku belum mendapatkan bantuan makanan. Kekurangan air, Pak. Mama, mereka ke WC air ada atau tidak ada? Begini so habis. Air pagi ini tidak ada? Iya. Tidak ada pagi ini? Iya. Di WC? Berarti? Iya. Di sebelah sana air kosong. Air kosong? Iya. Berarti tidak bisa WC berarti? Nah, hanya kami buat air kecil. Jadi memang air di WC tidak ada ya? Tidak ada. Kalau makan minumnya? Itu. Makan minum pagi ini kami belum sarapan. Ya, semoga warga di pengungsian sudah mendapatkan bantuan, karena kabarnya ini pemirsa, Polri sudah mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Bantuan terdiri dari tenda putih dan pangan. Ya, semoga ini segera sampai ya pemirsa ke warga, karena tadi beritanya di pengungsian mereka masih kesulitan, belum ada air bersih, pangan juga. Nah, kabarnya ini polisi mengirimkan bantuan melalui Mako Polisi Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Bantuan terdiri dari aneka jenis tenda dan 10 unit Wontek atau Wi-Fi. Polri juga mengirimkan 648 pack makanan cepat saji dengan total berat mencapai 259 kg. Bantuan disalurkan ke sejumlah lokasi terdampak, terutama di wilayah Sika, Manggarai, dan Manggarai Timur. Dan bantuan ini diharapkan dapat segera cepat ya. Sekali lagi cepat dimanfaatkan masyarakat yang terdampak, terutama untuk kebutuhan tempat berteduh dan makanan selama masa tanggap darurat. Yang pertama, penerbangan ini diberangkatkan dari Direktorat Polisi Udara, Kor Polairut, Pondok Cabe, ya, pemberangkatannya. Nanti untuk titik bandara yang akan dituju itu di daerah Labuan Bajo, ya, Labuan Bajo. Bapak Kapolda NTT sudah menunggu di sana dengan Forkopimda dan ada rapat juga di sana terkait mitigasi bencana. Perjalanan ditempuh kurang lebih 3 jam
dengan perbedaan waktu 1 jam lebih awal di Wita, kita di WIB, dan kemudian distribusinya nanti kita akan berikan ke beberapa daerah yang terdampak khususnya, namun yang beberapa laporan yang membutuhkan ada, selain semuanya sebenarnya yang terdampak membutuhkan ya, tetapi paling tidak yang ada korban itu daerah Sika, Manggarai, dan Manggarai Timur. Sementara itu pemirsa, tangani korban gempa NTT, Kemenkes bentuk tim Health Emergency Operation Center. Selain pendataan korban dan infrastruktur, tim tersebut bertugas memetakan serta menyiapkan kebutuhan tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan bergerak cepat menangani dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Mbae, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Sebagai langkah tanggap darurat, Kementerian Kesehatan resmi membentuk tim Health Emergency Operation Center guna mengkoordinasikan seluruh penanganan medis di wilayah terdampak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan keputusan tersebut diambil usai dirinya memimpin rapat koordinasi secara virtual bersama pemangku kepentingan kesehatan setempat pada malam setelah bencana terjadi. Tim ini memiliki serangkaian tugas krusial dalam respon awal pasca bencana, yakni mengidentifikasi para korban secara cepat dan mengidentifikasi kerusakan fasilitas kesehatan di lokasi bencana. Selain pendataan korban dan infrastruktur, tim ini bertugas memetakan serta menyiapkan kebutuhan tenaga kesehatan. Meski ketersediaan nakes lokal terdaftar cukup, Kemenkes mengantisipasi kemungkinan para petugas medis tempat turut menjadi korban gempa. Keputusannya, kita membentuk Health Emergency Operation Center. Dibentuk tadi malam, pusatnya sudah, provinsi juga sudah tadi malam, dan di kabupaten kota sudah. Tugasnya dia apa? Tugasnya yang pertama, mengidentifikasi korban-korban yang ada dengan cepat, ya, supaya tiap hari 2 kali sehari kita bisa tahu update-nya. Yang nomor 2, mengidentifikasi fasilitas kesehatan yang rusak. Kemenkes juga telah menerjunkan emergency medical team ke NTT untuk memetakan titik-titik kebutuhan bantuan sebelum menerjunkan para relawan medis secara masif. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sempat terisolir, tim SAR berhasil menembus wilayah B, Kabupaten Nagekeo yang terdampak gempa, dan hal itu berhasil memperluas wilayah yang membutuhkan pertolongan. Memasuki hari kedua pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pasca gempa yang mengguncang kawasan timur laut Mbae, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, tim SAR gabungan memperluas pencarian dan pertolongan. Personel dengan alat utama SAR dikerahkan ke sejumlah titik yang menjadi prioritas operasi. Akses menuju sejumlah wilayah terdampak yang sebelumnya sempat terhambat akibat longsor mulai dapat dilalui petugas. Dengan terbukanya akses ini, pencarian dapat kembali diperluas untuk menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan pertolongan. Tim SAR terus melakukan penyisiran dan pendataan di lapangan, sekaligus memperkuat koordinasi dengan unsur terkait untuk memastikan seluruh wilayah terdampak dapat terjangkau. Hingga kini tercatat 112 orang terdampak gempa, terdiri atas 48 orang meninggal dunia dan 64 orang menderita luka berat dan ringan. Sementara itu, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memimpin rapat koordinasi penanganan bencana gempa bumi Flores di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Pemerintah mempersiapkan sejumlah posko. Pasien itu ada di tenda-tenda. Ya, posko-posko yang tersebar akan mengawal sinkronisasi program untuk tanggap darurat. Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah menteri dan pejabat terkait. Saat ini di masa tanggap darurat, selain fokus pada masyarakat terdampak, pemerintah juga akan segera memperbaiki infrastruktur terdampak. Penanganan ini untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Setelah rapat koordinasi, menteri dan pejabat terkait akan berpencar ke wilayah-wilayah terdampak.
dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, apakah itu jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, kemudian juga jaringan internet, ya, dan lain-lain itu recover dalam waktu singkat-singkatnya, sambil tadi kita lakukan pembangunan pemulihan yang lebih permanen, dan kita tentu saja tidak hanya ingin membuat pembangunan itu kembali seperti semula, tapi kita juga berusaha untuk membangun lebih